Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 1970065163131, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini adalah pembuatan video yang diperuntukkan untuk UAS mata kuliah pengelolaan sistem komputer. Tema yang saya ambil adalah Knowledge Management System. Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan adalah suatu sistem dan proses yang terformat dan terarah yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, mencari, mengumpulkan, memilih, mengorganisir, mendokumentasikan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan informasi dan pengetahuan dalam rangka mendukung kebutuhan masing-masing individu di dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk mendukung strategi perusahaan atau organisasi. Sistem manajemen pengetahuan juga merupakan sebuah proses perencanaan dan pengontrolan kinerja aktivitas tentang pembentukan proses pengetahuan, yakni proses yang membantu suatu organisasi atau lembaga dalam mendapatkan, memilih, menyebarluaskan, atau distribusi dan mentransfer informasi yang dianggap penting dan informasi yang didapat dari bagian keahlian seorang, seperti informasi yang muncul pada saat diskusi untuk menyelesaikan masalah organisasi, pembelajaran dinamis, perencanaan strategis, dan proses pengambilan keputusan. Manfaat Knowledge Management System ini diantaranya adalah yang pertama, peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan atau anggota untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan atau organisasi akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan atau anggota dapat meningkatkan kompetensinya. Yang kedua adalah penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian adanya peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan menjadi lebih meningkat. Dan manfaat KMS yakni menambah kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang akan terjadi di masa yang akan datang atau saat ini. Komponen-komponen yang ada pada Knowledge Management System ada 3, yakni people, proses, dan teknologi. People adalah orang yang memiliki knowledge atau pengetahuan, mengelola sistem dan proses, dan berkomitmen terhadap proses strategi knowledge untuk keseluruhan organisasi. Budaya sharing mendorong penyebaran knowledge dapat dibangun melalui hubungan knowledge efektif, networks, co-ops, dan strategi komunitas sosial lainnya. Proses adalah pengaturan dan penyelarasan dari strategi, prinsip, proses, praktek untuk memastikan bahwa knowledge management system berjalan dengan baik ketika diimplementasikan. Teknologi adalah peran atau media pendukung yang sangat penting dalam knowledge management, di mana dibutuhkan individu yang memiliki komponen ketika menggunakannya. Implementasi knowledge management system memerlukan berbagai tools cukup beragam yang ikut terlibat dalam sepanjang siklus knowledge management system ini. Teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi terutama komunikasi, kolaborasi, dan content management untuk knowledge capture, sharing, dissemination, and application.
Dalam hal ini, teknologi berperan sebagai support dan enabler bagi organisasi karena people merupakan komponen knowledge management yang paling berperan penting. Jenis dan sumber knowledge management system, yakni pertama adalah pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge, kemudian pengetahuan implisit atau tacit knowledge. Pengetahuan eksplisit, explicit knowledge, merupakan sesuatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari suatu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Explicit knowledge juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses, metode, cara pola bisnis, dan pengelolaan desain dari suatu produksi. Pengetahuan eksplisit lebih mudah ditemukan kembali dan ditransfer kepada orang lain dibandingkan pengetahuan implisit. Hal ini disebabkan karena pengetahuan implisit sulit untuk dibagi melalui ruang dan waktu. Pengetahuan implisit atau tacit knowledge. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tacit knowledge merupakan knowledge dari para pakar, baik individu maupun masyarakat, serta pengalaman mereka. Tacit knowledge bersifat sangat personal dan sulit dirumuskan sehingga membuatnya sangat sulit untuk dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Perasaan pribadi, intuisi, bahasa tubuh, pengamanan fisik, serta petunjuk praktis atau rule of thumb termasuk dalam jenis tacit knowledge. Siklus knowledge management system, yakni creation, retention, transfer, utilization. Knowledge creation atau penciptaan pengetahuan merupakan proses penciptaan pengetahuan baru, dapat dilakukan dengan proses pengembangan atau development, penemuan atau discovery, atau penangkapan atau capture pengetahuan. Kemudian knowledge retention, penyimpanan pengetahuan, merupakan proses yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara serta pengambilan kembali pengetahuan yang ada. Kemudian transfer knowledge, pemindahan pengetahuan, merupakan proses untuk mengalihkan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lainnya, meliputi proses komunikasi, penterjemahan, pengubahan, dan juga pemilihan. Knowledge transfer dapat juga dipahami sebagai knowledge sharing atau penyebar luasan pengetahuan. Terakhir, knowledge utilization atau pemanfaatan pengetahuan merupakan proses yang berkaitan dengan pemanfaatan pengetahuan yang ada. Level knowledge management, yakni mulai dari data, informasi, knowledge, hingga wisdom. Adapun penjelasan setiap level manajemen pengetahuan pada gambar di samping adalah sebagai berikut. Level 1, data tersebar ditransformasikan oleh processing atau pemroses data ke informasi. Pada level ini biasanya disebut manajemen dokumen, yaitu pengelola isi informasi atau content management, mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi. Pemakai dapat melakukan akses dan temu kembali dokumen secara online pada database. Yang kedua, data dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi informasi. Pemakai bisa menyumbangkan informasi ke sistem, menciptakan isi baru, dan mengembangkan database pengetahuan. Pemakai bisa membaca dokumen online, mendownload, melengkapinya, dan kemudian mengirimnya ke tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, informasi dapat secara terus-menerus diupdate. Di level ketiga, informasi dianalisis dan diterapkan sehingga menjadi pengetahuan atau knowledge. Hal ini memerlukan pemahaman tentang input dan output informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Pengetahuan dibangun oleh organisasi melalui proses
pemerolehan, pendistribusian, kolaborasi, dan komunikasi, serta penciptaan pengetahuan baru. Pada level 4, pengetahuan dianalisis dan diterapkan sehingga membuat orang bijaksana. Pada level ini, enterprise intelligence dikembangkan dengan membangun jaringan pakar, interaksi dengan database operasional, dan performance support, di mana pengetahuan baru yang dihasilkan dikembangkan pada sistem. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.